Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terpujilah Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kebenaran firman Tuhan ini akan mengingatkan kepada kita untuk tetap memuliakan Allah dalam keadaan susah dan senang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diperhadapkan dengan situasi dan pilihan, tentu kita akan memilih untuk yang senang. Kita tidak pernah berpikir untuk memilih yang susah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tetap bagi kita. Oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh mendengar kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk tetap memuliakan Allah. Pertama, bahwa kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sebagai milik Allah, Allah menjadikan kita kuat di dalam pengharapan kita kepadanya. Dan oleh karena itu sebagai milik Allah kita memuliakan Tuhan walaupun diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang susah, karena kita memiliki Allah dan Dia berkuasa untuk memberikan kepada kita kemenangan. Itu sebabnya pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai milik Allah, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, peluang bagi kita untuk mengeluh, sekalipun dalam kondisi COVID yang kita hadapi sekarang ini. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita dipilih oleh Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah, maka kita yakin dan percaya bahwa kita dipelihara oleh Allah. Sebagai orang yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi dan kondisi apapun kita dipelihara oleh Allah, dan kekuatan yang daripadanya lah yang menjadi milik kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada tempat atau peluang bagi kita untuk mengeluh, untuk mengatakan mengapa harus begini dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa sebagai milik Tuhan, kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Pengharapan ini akan memberikan kepada kita pengharapan bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Sebagai milik yang dipelihara oleh Allah, kita mendapat ketenangan, kita mendapat kehormatan, kita mendapat kebahagiaan. Jadi tidak ada sisi yang membawa kita untuk mengeluh dan kita mengeluh karena kondisi. Karena Allah telah memilih kita dan Allah yang memelihara kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 ini mengantar kepada kita dalam sebuah zona baru. Tetapi ingat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai milik Tuhan, tidak ada peluang untuk kita untuk mengeluh, untuk tidak bergembira. Firman Tuhan berkata, dalam kondisi apapun yang kita hadapi, ingat Tuhan memberikan kepada kita suasana sukacita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita sukacita. Jadi dalam suasana COVID ini pun, sebagai milik Tuhan, kita senantiasa bergembira karena Tuhan telah memberikan kepada kita sukacita itu.
Jadi sukacita itu bukan karena situasi yang kita hadapi. Mungkin pada waktu kita sehat, mungkin pada waktu kita menikmati berkat kita bersukacita. Bahkan firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menerima surat daripada Rasul Petrus ini, mereka berada di dalam situasi yang membuat mereka cenderung untuk mengeluh dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bergembiralah. Artinya bahwa situasi di mana kita berada, kita selalu bergembira. Untuk kita bergembira bukan didasari oleh situasi, tapi oleh karena Tuhan. Yang keempat dari bagian firman Tuhan ini, dari 1 Petrus pasal 6 ayat yang ke-7 mengatakan seperti demikian, secara khusus untuk ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bahwa Dia akan memberikan kepada kita pujian. Oh luar biasa. Jadi Allah memberikan kepada kita kehormatan karena kita akan memperoleh puji-pujian dan memberikan kepada kita kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus datang. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak memanggil kita agar kita menjadi orang percaya dan kita tidak diperhadapkan dengan masalah. Masalah boleh datang, tetapi ingat saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai orang yang dipilih Allah, kita adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Kita berada di dalam situasi gembira, bersukacita karena Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam 1 Petrus ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita penghargaan, Tuhan memberikan kepada kita pujian, dan Tuhan memberikan kepada kita mahkota. Inilah merupakan siklus terakhir daripada kehidupan kita, bahwa tatkala kita menghadapi kehidupan real sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mahkota sedang menunggu kita. Oleh karena itu dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi, ingat jangan kita melihat situasi ini, tetapi ingatlah Tuhan yang punya pelayanan ini, yang memberikan kepada kita sukacita, yang memberikan kepada kita pengharapan, dan yang memberikan kepada kita penghormatan pada akhirnya. Oleh karena itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, bersandarlah penuh kepada Tuhan dan berharaplah penuh kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dalam situasi apapun kita dipanggil untuk senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya berkat firman Tuhan ini akan memberkati kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita, secara khusus di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Percaya Tuhan akan memberkati umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang pemilik hidup, pemilik segala sesuatu, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu yang besar yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Bukan saja kami mendengar, tetapi kami boleh merasakan, karena Tuhan yang telah memilih kami, karena Tuhan yang memberikan kepada kami sukacita, karena Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Kami tahu ya Tuhan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Tapi sebagai milik Allah, Engkau memberikan kami pengharapan yang kokoh, pengharapan yang kuat, yang memberikan kepada kami kehidupan yang senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan. Olehnya Bapa, hamba berdoa, kiranya dalam situasi dan kondisi ini, kami tidak melihat kondisi real yang kami hadapi, tapi kami melihat ada tangan Tuhan yang terulur dari tempat ketinggian untuk menolong kami sebagai umat kepunyaan. Sehingga dengan demikian kami tidak akan terlarut di dalam situasi dan kondisi yang membuat kehidupan kami tidak kuat dan tidak nyata di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biar ucapan syukur kami tertuju hanya kepadamu, karena kami percaya kuasa Allah tidak pernah berubah, dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya.
Berkati jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, agar kami terus bersandar kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi sulit pun kami tetap bersandar kepada-Mu. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan ini di hati kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.